Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita, yakni tafsir Quran, khususnya surat Hud ayat yang ke-34, di mana di dalam surat tersebut dikemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allahu yuridu ay yughwiyakum. Hud ayat yang ke-34. Wala yanfa'ukum, dan tidak bermanfaat bagi kamu, bagi kalian tidak bermanfaat nasihatku jika aku hendak memberi nasihat bagi kamu, bagi kalian. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, hendak menyesatkan kalian. Tidak bermanfaat bagi kalian nasihatku jika aku hendak memberi nasihat bagi kalian, sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian. Perhatikan kata ansahu dan annushu. Perhatikan kata tersebut adalah ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk kemaslahatan siapa yang kepadanya ucapan atau perbuatan itu ditujukan. Ia biasanya digunakan untuk ucapan yang bermanfaat, yang bertujuan menghindarkan orang yang dinasehati dari bencana atau keburukan. Memang nasihat itu kan begitu. Nasihat itu adalah satu ucapan agar orang yang dinasehati terhindar daripada keburukan atau bencana. Jadi dalam satu ayat Quran dikemukakan bahwa Nabi itu kan nasira, basira wa nazira. Nabi itu adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Artinya bahwa Nabi itu adalah penasehat. Umat dinasehati, kaum dinasehati, manusia dinasehati agar umat, kaum dan manusia itu tidak tertimpa bencana, tidak mengalami keburukan, agar manusia tidak terjerumus ke dalam neraka. Itu namanya nasihat. Jadi Nabi dan Rasulullah pemberi nasihat kepada umat manusia. In kana Allahu yuridu ay yughwiyakum. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, maka tidak bermanfaat nasihat Nuh alaihi salam. Tidak bermanfaat.
Kalau Allah memang ingin menyesatkan kalian, maka kata Nuh, nasihat aku tidak bermanfaat bagi kalian. Kemudian kata yughwiyakum yang bermakna menyesatkan kamu terambil dari kata al-ghay yang berarti kebodohan, yang lahir dari kepercayaan yang keliru. Itu bodoh namanya. Kita percaya pada sesuatu perkara yang keliru, itu namanya al-ghay, kebodohan. Nah, kita ini sekarang berada pada satu kepercayaan yang hak, yang benar, yaitu beriman kepada Allah. Jadi siapa saja orangnya yang percaya kepada atau menyembah kepada patung, ya, atau binatang atau makhluk-makhluk, itu al-ghay, yaitu kepercayaan yang keliru. In kana Allahu yuridu ay yughwiyakum. Jika adalah Allah menghendaki menyesatkan kalian, maka tidak bermanfaat nasihat Nuh alaihi salam. Orang memberikan nasihat itu adalah kan memberikan petunjuk. Di dalam Al-Quran dikemukakan fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa itu petunjuk? Di dalam ayat tersebut dikemukakan kitabun wa rasulun, kitab dan rasul. Nah, jadi kitab Al-Quran, Injil dan Taurat itu adalah petunjuk, hidayah, fungsinya sebagai petunjuk. Begitu juga keberadaan rasul. Keberadaan Rasul itu, siapapun Rasulnya, adalah petunjuk bagi umat manusia, bagi kaumnya. Rasul itu adalah petunjuk. Dalam penafsiran kitab Jalalain kan begitu. Siapa itu huda? Tunjuk, kitabun wa rasulun. Tapi jika adalah Allah menghendaki akan kesesatan kalian, maka tidak bermanfaat nasihat Nuh, tidak bermanfaat petunjuk Nuh alaihi salam, tidak bermanfaat petunjuk Nabi, tidak bermanfaat petunjuk kita. Memang kalau kita bicara hidayah, ya, petunjuk, itu hak prerogatifnya Allah. Hak prerogatifnya Allah. Laisa alaikum hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Tidak ada kewajiban atas kalian memberikan petunjuk kepada mereka, memberikan hidayah kepada mereka. Walakinnallaha, akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah, yang akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya dikemukakan di dalam surat Hud tersebut, in kanallahu yuridu ayyughwiyakum, jika adalah Allah berkeinginan menghendaki menyesatkan kalian, maka tidak bermanfaat
nasihat Nuh alaihi Salam. salam, tidak bermanfaat nasihatnya para nabi, tidak bermanfaat nasihatnya yaitu berupa kitab suci. Sekali lagi, hak prerogatif Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, itulah kira-kira penafsiran daripada Hud ayat yang ke-34. Baiklah, marilah akan kita lanjutkan pada ayat berikutnya di mana Allah mengemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim am yakuluna iftarahu am yakuluna iftarahu kul ini taraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimuna. Nah, ini adalah surat Hud ayat yang ke-35. Bal am yakuluna, bahkan mereka berkata, dia membuat-buatnya. Katakanlah, jika aku membuat-buatnya, maka hanya akulah yang memikul dosaku. Hanya akulah yang memikul dosaku. Dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Ya, aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Baiklah, kita akan coba lihat penafsirannya berkaitan dengan Hud ayat yang ke-35. Para pakar tafsir berbeda pendapat tentang hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Ada yang memahaminya sebagai lanjutan dari kisah Nuh alaihi salam. Dan ada juga yang memahaminya sebagai perhentian sejenak untuk membicarakan sikap kaum musyrikin Mekah yang menuduh apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mengada-ada. Jadi perhentian sejenak. Mayoritas ulama memahaminya sebagai perhentian sejenak dari episode awal, episode pertama kisah Nabi Nuh alaihi salam sebelum memasuki episode kedua, yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam yang kedua. Jadi ayat 34 dan sebelumnya itu bercerita tentang Nuh alaihissalam. Sebelum Hud 35 bercerita tentang Nuh alaihi salam. Tetapi tiba-tiba masuklah Hud yang ke-35. Ya, ayat 34 dan sebelumnya bercerita tentang episode awal, episode pertama tentang Nuh alaihissalam. Ketika masuk yang ayat yang ke-35 bercerita berkaitan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti berikutnya setelah 35 36 ya,
bercerita lagi berkaitan dengan Nuh alaihi salam. Makanya dikemukakan bahwa mayoritas ulama memahaminya sebagai perhentian sejenak, yaitu Hud ayat yang ke-35 sebagai perhentian sejenak dari episode pertama kisah Nabi Nuh alaihissalam sebelum memasuki episode yang kedua. Nah, pendapat ini sungguh sangat tepat sebagai perhentian sejenak. Pendapat ini sungguh tepat karena adanya bentuk kata kerja masa kini, bentuk kata kerja sekarang yang digunakan ayat ini, yakni kata yakuluna. Yakuluna am yakuluna iftarahu, bahkan mereka berkata dia membuatnya. Jadi yakuluna ini adalah fi'il mudhari yang menunjukkan pekerjaan masa kini atau pekerjaan sekarang. Artinya bahwa ayat ini turun, ayat 35 daripada Hud itu kan turun pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pada masa Nuh alaihissalam. Nah, oleh karena itu ketika berbicara yakuluna berarti berkaitan dengan pekerjaan pada saat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat ini menggunakan fi'il mudhari, satu kata kerja yang memberitakan pekerjaan yang sedang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, akan kita lanjutkan kembali pembahasan daripada Hud ayat yang ke-35. Bal ayyakuluna ay kufaru Makkah, atau apakah mereka mengatakan, bal ayyakuluna, bahkan apakah mereka mengatakan. Siapa itu yang mengatakan ay kufaru Makkah? Bahkan orang-orang kafir daripada penduduk Mekah mengatakan bahwa yaquluna iftarahu, bahwa Muhammad dia membuat-buat, mengada-adakannya. Ikhtalaqa Muhammadul Qur'ana. Jadi orang kafir Mekah itu menuduh kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kanjeng Nabi Muhammadlah yang mengada-adakan, yang membuat-buat Al-Qur'an. Tuduhan mereka tuh kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari Allah Al-Qur'an, tapi itu adalah buatannya Muhammad, kata orang kafir Mekah. Kata orang Mekah yang kafir, yang kufur, yang tidak beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul iniftaraytuhu fa alayya ijrami. Qul, katakanlah olehmu hai Muhammad, iniftaraytuhu, jika aku mengada-adakan Al-Qur'an, jika aku membuat-buat Al-Qur'an, maka ataskulah dosaku. Kepadakulah dosa-dosa tersebut. Dosa-dosa membuat-buat Al-Qur'an. Nabi Muhammad.
Jika aku yang mengada-adakan Al-Quran, membuat-buat Al-Quran, maka akulah yang akan memikul dosa-dosaku tersebut. Wa ana bari'um mimma tajrimuna, dan aku berlepas diri, bari'um. Wa ana bari'um, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu lakukan, dari dosa yang kamu perbuat. Nah, Ekong ya. Ini kita akan lanjutkan nanti Hud ayat yang ke-35. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat jasmani dan rohani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi